Hai semuanya, saya Putri Fadila Zoira dengan NIM S1S124076. Pada video kali ini saya itu akan menjelaskan tentang Array Based Sequence, Data Structure, and Algorithms with Python. Artinya, dia ini itu kita akan membahas tentang struktur data dan juga algoritma dengan Python, yaitu tentang Array Based Sequence di lektur 5 ini. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke Oke, kita langsung masuk aja ke implementing a dynamic array. Nah, jadi ini tuh di sini kita akan mengimplementasikan array dinamis. Nah, yang pertama ini adalah kuncinya itu adalah menyediakan cara untuk memperbesar array A yang menyimpan elemen-elemen list. Lalu eh, jika sebuah elemen itu ditambahkan ke list pada saat array dasar penuh, kita itu akan melakukan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama mengalokasikan array baru dengan kapasitas lebih besar, habis itu mengatur si BI ini sama dengan menjadi AI ini untuk for I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Yang dimana N ini tuh menunjukkan jumlah item saat ini. Lalu kita akan mengatur A itu sama dengan B, yaitu kita menggunakan B ini itu sebagai array yang mendukung list. Dan selanjutnya di sini kita dapat menyisipkan elemen baru ke dalam array baru, seperti pada gambar ini. Dia ini tuh menyisipkan elemen baru ke array baru. Nah, terus seberapa besar array yang akan dibuat? Nah, aturan umumnya itu array baru itu memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah penuh. Nah, kita langsung masuk lagi pada creation of new array dan copying. Oke, jadi di sini dapat terlihat bahwa grafik ini tuh menunjukkan waktu proses batang tinggi yang mewakili pembuatan array baru dan penyalinan. Batang pendek mewakili operasi salinan. Nah, kode yang di sebelah ini itu menunjukkan implementasi kelas dynamic array. Nah, jadi kita langsung aja coba kode ini. Jadi ini kita taruh di sini dengan ini. Oke, di sini kita tulis oke. Oke, langsung aja kita ketik. Jadi itu adalah implementing a dynamic array. Kita import the types, lalu class dynamic array. A dynamic array class in type Python list. Create an empty array.
Oke, jadi di sini setelah kita coba untuk merunning kode ini, didapatkan hasil cuman seperti ini, yaitu 1, 2, dan juga 7. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Nah, codingan materi selanjutnya. Oke, jadi di sini kita tuh akan membahas tentang analisis amortisasi. Nah, jadi analisis amortisasi ini dia itu mengacu pada penentuan waktu rata-rata operasi untuk serangkaian operasi. Nah, ini tuh dia berbeda dari analisis kasus rata-rata karena dia ini tuh tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Nah, amortisasi ini dia itu adalah analisis kasus terburuk untuk serangkaian operasi untuk operasi individual. Nah, motivasi analisis amortisasi ini adalah untuk lebih memahami waktu proses teknik-teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan batas yang terlalu pesimistis. Dan selanjutnya, nah, analisis amortisasi ini itu umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasinya itu dia tuh murah, tetapi beberapa operasi juga itu mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal itu jarang terjadi, kita itu dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi operasi yang murah aja. Nah, selanjutnya kita itu akan menetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam urutan, sehingga total biaya untuk serangkaian operasi itu uh, membatasi total biaya nyata dari urutan tersebut. Lalu selanjutnya biaya buatan ini tuh disebut dengan biaya amortisasi dari sebuah operasi. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk pada analisis amortisasi arai dinamis. Nah, jadi yang pertama di sini kita itu bayangkan komputer sebagai peralatan berbayar yang memerlukan pembayaran 1 cyber dollar untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan. Lalu, ketika sebuah operasi itu dijalankan, kita itu harus memiliki cukup cyber dollar yang tersedia di rekening bank kita saat ini untuk proses operasi tersebut. Nah, dengan demikian, total jumlah cyber dollar yang dihabiskan untuk komputasi apapun akan sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Nah, di situ kita dapat mengenakan biaya berlebih pada beberapa operasi untuk menabung cyber dollar untuk membayar operasi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada proposisi 51 ini, yang dimana dia itu misalkan S itu adalah urutan yang diimplementasikan menggunakan array dinamis dengan kapasitas awal 1. Menggunakan strategi menggandakan ukuran array saat penuh, total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi append di S, dimulai dari S yang kosong adalah O itu N. Nah, pembenarannya itu yang pertama, asumsi setiap operasi append di S itu biayanya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu untuk memperbesar arraynya. Lalu yang kedua itu adalah asumsikan memperbesar array dari ukuran K ke ukuran 2K memerlukan K cyber dollar. Lalu mengenakan biaya 3 cyber dollar untuk setiap operasi append yang tidak menyebabkan overflow. Lalu selanjutnya ada keuntungan 2 cyber dollar untuk setiap penyisipan yang tidak memperbesar array dan disimpan di sel tempat elemen disisipkan. Dan yang terakhir, overflow array itu ketika S memiliki 2i, i lebih besar sama dengan 0 elemen. Oke, kita lanjut lagi pada slide selanjutnya. Nah, di sini ini kita itu menggandakan ukuran array akan memerlukan 2 pangkat i cyber dollar. Habis itu, cyber dollar ini tuh akan disimpan pada sel 2 pangkat i kurang 1 dan juga 2 pangkat i dikurang 1. Nah, ini itu adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasinya itu dikenakan biaya 3 cyber dollar dan semua waktu komputasi dibayar. Lalu, oleh karena itu, amortisasi
untuk N operasi append kita itu membutuhkan 3N cyber dollar. Yang dimana waktu proses amortisasi setiap operasi append itu adalah O, yaitu 1. Dengan demikian, total waktu proses N operasi append itu adalah O sama dengan N. Di sini dapat kita lihat, yang dari segini, di sini dapat dilihat, di sini tuh ada 8 cyber dollar. Terus dia itu membayar untuk mendoubling, untuk apa namanya, menduplikat the array size. Dia menjadi sebanyak ini. Nah, dia jadi yang tadinya ini hanya 7, dia duplikat menjadi 8. Nah, ini tuh adalah I itu sama dengan 3. Terus 2 pangkat I sama dengan 8, 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 4, dan juga 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 7. Nah, peningkatan geometris dalam kapasitas. Jadi, batas amortisasi O1 itu dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan geometris yang meningkat dari ukuran array. Lalu kita itu harus waspadai perkembangan aritmatika. Yang pertama, memesan jumlah sel tambahan yang konstan selama resize array itu menyebabkan kinerja yang buruk. Lalu selanjutnya, pada kondisi ekstrim, menambahkan 1 sel dengan setiap operasi append yang menyebabkan biaya keseluruhan kuadratik itu 1 tambah 2 tambah seterusnya. Lalu menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi masih menyebabkan biaya keseluruhan itu kuadratik. Lalu yang terakhir, menggunakan kenaikan tetap untuk setiap resize, perkembangan aritmatika dari ukuran array sementara menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadratik dalam jumlah operasi. Nah, selanjutnya lagi kita masuk pada slide 20 ini. Yang dimana ini tuh adalah 2 grafik yang menunjukkan, yang pertama ini tuh dia meningkatkan ukuran array sebesar 2 sel, dan juga yang kanan ini dia tuh meningkatkan ukuran array sebesar 3 sel. Nah, kedua grafik ini tuh menunjukkan operasi primitif untuk sebuah append yang meningkat secara linear seiring jumlah elemen saat ini tuh bertambah pola kuadratik secara keseluruhan. Selanjutnya lagi kita masuk pada slide selanjutnya. Jadi, di sini dapat dilihat proposisi 5.2 melakukan serangkaian N operasi append array pada dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap dengan setiap resize memakan waktu omega n pangkat 2. Ya. Terus pembenarannya itu yang pertama, misalkan C itu lebih besar dari 0. Dia ini tuh mewakili kenaikan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk setiap event resize. Lalu, untuk serangkaian N operasi append, itu akan ada M sama dengan N per C di dalam kurung siko. Nah, operasi resize yang memakan waktu C, 2C, 3C, dan sampai seterusnya sampai MC. Nah, waktu seluruh itu akan sebanding dengan jumlah C tambah 2C tambah 3C dan seterusnya, yaitu dengan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya lagi kita akan masuk ke penggunaan memori dan pengecilan array. Oke, jadi yang pertama itu adalah konsekuensi lain dari aturan peningkatan geometris dalam kapasitas saat menambahkan ke array dinamis adalah ukuran array akhir dijamin sebanding dengan jumlah elemen secara keseluruhan. Artinya, struktur datanya itu menggunakan memori O atau N. Lalu, jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, lebih banyak perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori O atau N. Lalu, penyisipan berulang ini tuh dapat menyebabkan array dasar tumbuh secara sembarangan yang tidak lagi merupakan hubungan proporsional dengan jumlah elemen aktual. Dan yang terakhir itu adalah implementasi yang andal dari struktur data tersebut itu akan mengecilkan array dasar sesekali sambil mempertahankan batas amortisasi O1 pada operasi individual.
Nah, langsung selanjutnya kita masuk lagi pada slide selanjutnya. Oke, jadi di sini dapat dilihat implementasi Python dari metode append itu akan menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Dan seperti yang dapat kita lihat, waktu amortisasi untuk setiap append itu tidak bergantung pada n. Nah, bisa dilihat dari sini. Oke, di sini ada codingannya, jadi kita coba coding dulu. Ini cepat aja, jadi aman. Ini kita komentarin dulu. Nah, langsung aja from time import time average perform and appends and and return average marka in range. Oke, jadi dari codingan tersebut dihasilkan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi pada codingan selanjutnya. Ini kita lanjut lagi. Kita masuk pada efisiensi tipe urutan Python. Jadi, tuple itu biasanya lebih efisien memori daripada list karena bersifat immutable. Lalu, kelas tuple mengimplementasikan perilaku non-mutasi dari kelas list dan operasi waktu konstan, yaitu ada len data dan juga data J. Nah, mencari kemunculan nilai, itu yang pertama, menghitung jumlah kemunculan memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Habis itu,
perulangan untuk memeriksa keberadaan elemen atau menentukan indeks elemen langsung keluar begitu menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Lalu perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk, evaluasi memerlukan waktu iterasi yang panjang, yang sebanding dengan panjang urutan yang lebih pendek dari dua urutan. Dan yang terakhir itu adalah membuat instan baru. Tiga terakhir, waktu proses bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Nah, di sini dapat dilihat adalah tabel performa asimptotik perilaku non mutasi kelas list dan juga tapel. Ini adalah operasinya dan ini adalah running time-nya. Bisa dilihat ini tulen data O1, data JO1, data count value ON, data index value O tambah 1, value in data O tambah 1, data 1 sama dengan data 2 O tambah 1, dan ini juga similarly, ini seperti ini dan seperti ini. Nah, kita langsung masuk lagi ke perilaku mutasi. Jadi, metode set item itu memerlukan waktu konstan. Lalu menambahkan elemen ke list, menghapus elemen dari list, memperluas list, dan juga membuat list baru. Di sini terdapat tabel performa asimptotik perilaku mutasi ke list. Nah, ini juga seperti yang tadi, data J sama dengan value itu O1, dan seterusnya seperti yang dapat terlihat pada tabel ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada adding element to a list. Oke, jadi di sini bisa dilihat insert k value 0 kurang sama dengan k kurang sama dengan n yang mengharuskan semua elemen itu berikutnya itu digeser satu slot ke belakang untuk membuat ruang. Nah, jadi yang pertama itu recess array dengan waktu proses kasus terburuk omega n tetapi hanya waktu amortisasi O1 per operasi. Lalu yang kedua pergeseran elemen untuk membuat ruangan bagi item baru dengan performa amortisasi O n kurang K tambah 1 untuk penyisipan pada indeks K. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita lihat dulu apakah ini lanjutannya atau bukan. Sepertinya bukan sih. Oke, jadi ini kodenya itu adalah, ini contoh kodenya, ini tuh def insert self ke value, ini tuh kode yang tadi ya, yang waktu awal kita kode. Nah, terus ini ada run by the dynamic array class above before executing this all. Nah, ini tuh sama aja juga dengan yang tadi. B sama dengan dynamic array, terus B append 1, 5, 7, lalu pre-array length format len B. Dan seterusnya seperti ini. Dan dia itu akan menghasilkan menjadi seperti ini. Nah, kita masuk lagi pada analyzing the runtime performance of Python insert operation. Nah, jadi yang pertama, inserting menyisipkan di awal menyisipkan di awal list itu paling mahal memerlukan waktu linear per operasi. Lalu menyisipkan di tengah itu adalah setengah waktu dibandingkan menyisipkan di awal, yaitu masih omega n time. Dan juga menyisipkan di akhir itu menunjukkan perilaku O1. Nah, waktu rata-rata insert K file diukur dalam mikrodetik selama serangkaian n itu pemanggilan, yaitu ini. For n in range, data insert 0n, terus for n in range, data insert n2, dan ini. Nah, ini bisa dilihat K sama dengan 0, dengan 100 aja itu 482, 765, dan seterusnya. Nah, kita masuk lagi pada menghapus elemen dari list. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pop, yaitu menghapus elemen terakhir dari list O1. Lalu ada pop K yang menghapus elemen pada indeks K kurang dari N dari list, memerlukan waktu O N kurang K karena jumlah penggeseran bergantung pada pilihan K. Pop O paling mahal menggunakan waktu omega N. Lalu ada remove yang dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari list memerlukan waktu omega N. Nah, di sini dapat dilihat itu ada sebuah contoh kode.
Nah, ini tuh kode awalnya seperti ini. For k in range, self titik minus n, if self k value, lalu for j in range, self, terus ini raise value error, dan lalu kita print seperti ini, dan dia itu akan menghasilkan seperti ini. Dia ini tuh mirip aja dengan kode-kode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang memperluas list. Nah, ini tuh dia itu digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list ke akhir list kedua. Data extend order setara dengan for element in order data append element. Nah, waktu prosesnya itu sebanding dengan panjang list ON. Diamortisasi karena list pertama itu mengakomodasi elemen tambahan. Lalu, selanjutnya metode extend itu lebih disukai daripada panggilan berulang ke append. Ini tuh menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama, dia itu implementasi Python bawaan relatif, efisien karena diimplementasikan secara natif dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan Python yang diinterpretasikan. Lalu yang kedua itu ada lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan versus banyak pemanggilan fungsi individual. Lalu yang terakhir itu adalah peningkatan efisiensi extend berasal dari fakta bahwa ukuran akhir list yang diperbarui itu dapat dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk pada membuat list baru. Nah, di sini dapat dilihat efisiensi asimptotik itu bersifat linear dalam panjang list yang dibuat. Nah, syntax list comprehension secara signifikan itu lebih cepat daripada membangun list dengan penambahan berulang dan lebih efisien membuat list dengan menggunakan 0 bintang n daripada membangun list tersebut secara bertahap seperti ini contohnya. Square sama dengan k bintang k per k in range 1 n tambah 1 squares, lalu for k in range itu 1 n tambah 1 square append k bintang k. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada kelas string Python. Nah, ini adalah beberapa notasinya, yaitu yang pertama itu panjang string itu n, lalu panjang string kedua itu adalah m. Beberapa perilaku umumnya itu yang pertama, metode yang menghasilkan string baru, misalnya capitalize, center, lalu strip, itu memerlukan waktu yang linear dengan panjang string yang dihasilkan. Lalu yang kedua, perilaku yang menguji kondisi boolean pada string, misalnya is lower ini, dia itu memakan waktu ON memeriksa semua N karakter dalam kasus terburuk. Lalu selanjutnya itu ada pencocokan pola, yaitu menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya, contains, find, index, count, replace, dan juga split. Nah, implementasi naif ini akan menyebabkan kompleksitas waktu OM karena ada N kurang M tambah 1 indeks awal untuk pola dan kita menghabiskan OM waktu di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola itu cocok. Nah, selanjutnya itu akan menyusun string. Yang pertama kita itu akan membuat string baru dari string lain. Contohnya seperti kita memiliki string besar bernama dokumen. Nah, tujuan kita itu adalah membuat string baru letters yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan juga tanda baca dihapus. Nah, lalu implementasi satunya itu seperti ini. Misalnya, warning, do not these letters sama dengan petik 1 for C in document, if C is alpha, letters plus sama dengan C. Nah, ini tuh adalah start with empty string, dan juga yang terakhir ini tuh adalah menggabungkan karakter alfabet. Ini adalah ON pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada implementasi 2. Nah, implementasi dia ini yang pertama itu mulai dari sebuah list kosong, lalu ditambahkan alfabetik karakter, lalu itu akan dikompos atau dipadukan hasil semuanya. Nah, lalu ada juga implementasi ketiga. Dia ini tuh menghindari list sementara sepenuhnya. Jadi letters ini tuh join C for C in document if is alpha. Nah,
Lalu yang terakhir, yang ini tuh dia tuh menggunakan list comprehension alih-alih panggilan berulang ke append. Sedangkan kalau misalnya yang keempat ini dia tuh menghindari list sementara sepenuhnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada slide selanjutnya, yaitu menggunakan urutan berbasis array. Yang dimana kita itu akan mempelajari 3 contoh. Yang pertama, menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game, lalu mengurutkan urutan, dan juga yang terakhir itu adalah kriptografi sederhana. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game. Nah, yang pertama itu tujuannya adalah menyimpan entry skor tertinggi untuk sebuah video game. Seperti ini. Lalu setiap entry game itu dia memiliki nama dan skor. Kelas yang bersangkutan itu adalah game entry. Lalu, untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kita itu membuat kelas lain bernama scoreboard. Scoreboard ini tuh dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor baru hanya memenuhi syarat untuk scoreboard jika secara ketat lebih tinggi dari skor terendah di papan. Nah, ketika entry baru dibuat ke scoreboard, elemen-elemen itu digeser ke kanan untuk membuat ruangan yang sesuai bagi skor baru. Nah, scoreboard itu diimplementasikan sebagai array dinamis. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada slide yang menampilkan kode Python untuk kelas game entry dan scoreboard beserta output yang dihasilkan. Nah, yang pertama ini tuh ada kelas game entry, yang dimana ini tuh merepresentasikan satu entry daftar skor tertinggi yang menyimpan nama dan juga skor. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini, entry on the scoreboard, entry on the scoreboard. Nah, terus ada kelas scoreboard yang ini. Nah, di ini tuh urutan panjang tetap skor dalam urutan tidak menurun dengan kapasitas default itu 0. Metodenya itu add entry, dan dia ini tuh memeriksa apakah entry baru itu memenuhi syarat, lalu menggeser skor yang lebih rendah, lalu menggeser ke kanan untuk membuat ruang bagi entry baru. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada slide selanjutnya, yaitu mengurutkan urutan. Yaitu tujuannya adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak terurut menjadi urutan nilai yang tidak menurun. Nah, algoritma insertion sort. Ini tuh mulai dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen dengan sendirinya sudah terurut. Lalu yang kedua itu pertimbangkan elemen kedua. Jika misalnya dia itu lebih kecil dari yang pertama, kita itu tukar. Lalu yang ketiga itu mempertimbangkan elemen ketiga. Kita tukar ke kiri sampai berada dalam urutan yang tepat dengan dua elemen pertama. Dan seterusnya. Nah, algoritma insertion sort A ini tuh masukannya itu array A dari n elemen yang dapat dibandingkan dengan keluaran array A dengan elemen yang disusun ulang dalam urutan tidak menurun untuk K dari 1 hingga N kurang 1. Lakukan sisipkan AK pada lokasi yang tepat dengan A0, A1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya lagi di sini dapat kita lihat slide ini tuh menampilkan visualisasi langkah-langkah insert sort pada array karakter B, C, D, A, F, G, H, A, E, H, G, F. Nah, outputnya itu yang pertama urutan aslinya itu seperti ini. Ya pokoknya seperti inilah. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada kriptografi sederhana. Nah, jadi Caesar cipher ini itu melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada sejumlah huruf setelahnya dalam alfabet. Lalu, aturan penggantian itu dapat direpresentasikan menggunakan string lain. Nah, di sini diagram ini tuh menunjukkan teks biasa enkripsi ini itu menjadi teks tersandi, lalu menjadi lagi deskripsi, lalu menjadi teks biasa. Nah, diagram array encoder ini menunjukkan DEFGH ini sampai ABC pada indeks 0 sampai 25 dengan contoh menggunakan T
sebagai indeks ORT kurang ORD A. Sama dengan 84 kurang 65 sama dengan 19. Yang dimana ini tuh adalah pengganti dari T itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada slide 40. Nah, untuk menemukan pengganti karakter dalam Caesar Seifert, kita itu perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka 0 hingga 25. Nah, rumus untuk konversi tersebut itu adalah J order C, J sama dengan order C kurang order A. Enkripsinya ganti setiap huruf I dengan huruf I tambah R dibagi 26. Lalu dekripsinya mengganti setiap huruf I dengan huruf I kurang R bagi 26. Nah, di sini bisa dilihat kode kelas cache cipher yang ditampilkan di kode ini itu adalah WKH, HDJ, dan seterusnya. Message-nya itu adalah the eagle is in play, meet at Joyce. Mungkin di sini kita bisa mungkin untuk melihat codingannya. Oke, intinya outputnya seperti itu. Kita masuk lagi ke dataset multidimensi. Nah, di sini dia itu memiliki lebih dari satu dimensi. List 2 dimensi dapat disebut matriks. Contohnya, informasi geografis dapat secara alami direpresentasikan dalam dalam dua dimensi. Lalu data jarak yang diperoleh dari leader itu adalah data 3D dan citra monokrom adalah citra 2D. Nah, dataset integer 2 dimensi, jumlah tokoh di berbagai wilayah distrik. Setiap elemen ini tuh dapat diakses menggunakan sintaks data 1 dan juga 3. Nih bisa dilihat. Nah, datanya itu adalah seperti ini. Yang dimana setiap elemen itu bisa diakses dengan data 1 dan 3. Nah, kita lanjut lagi pada membuat list multidimensi. Nah, jadi yang pertama ini tuh adalah menginisialisasi cepat list satu dimensi, yaitu data, terus list 0 kali N. Lalu inisialisasi list multidimensi. Yang pertama, data 0 dikali C kali R. Ini tuh adalah peringatan, ini tuh sebuah kesalahan. Lalu yang selanjutnya itu adalah 0 kali C kali R. Yang dimana di ini tuh ada lagi tanda sikunya ya. Ini tuh adalah peringatan masih sebuah kesalahan. Nah, masalahnya ini tuh adalah semua R entry dari list yang dikenal sebagai data adalah referensi ke instance yang sama list berisi C itu 0, membuat list 1D. 1D. Nah, bisa dilihat di sini. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada implementasi yang benar untuk menginisialisasi list 2 dimensi. Dapat dilihat di sini data 0C for J in range N. Nah, ini tuh dia memastikan bahwa setiap sel dari list primer ini tuh menunjukkan merujuk ke instance independen dari list sekunder. Nah, di sini kode itu menunjukkan bahwa menggunakan 0 kali 4 for J in range 3 ini itu dengan menetapkan data 2, 0 sama dengan 5 dan data 0, 1 sama dengan 2 hanya mengubah elemen yang dituju, tidak seluruh baris seperti pada pendekatan yang salah. Outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya lagi kita lihat ini tuh adalah sebuah slide ini tuh menampilkan kode Python lengkap untuk kelas tic-tac-toe yang beserta contoh permainannya. Nah, kelas tic-tac-toe ini itu mengelola permainan tic-tac-toe menggunakan board 3x3 yang diimplementasikan sebagai list 2 dimensi, yaitu for J in range. Jadi kita coba codingannya. Oke, jadi ini kita coba ya. Jadi yang ini itu kita akan komentari dulu.
Langsung aja kita tulis kelas TikTok Roy.
Oke, jadi beginilah hasilnya setelah di coding panjang. Jadi kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya bacakan tadi. Jadi yang pertama, dalam kuliah ini kita tuh mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, cara kerja array tingkat rendah, inisialisasi mengakses elemen dan juga seterusnya, lalu ada array referensial dan juga array compact, lalu membuat dan mengelola array dinamis, memahami urutan berbasis array, list, tuple, dan juga string, lalu menganalisis kompleksitas urutan berbasis array ini, dan juga beberapa aplikasi urutan berbasis array, membuat array multidimensi. Jadi itu saja mungkin materi dari saya. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, kalian mungkin bisa bertanya di komentar. Baiklah, terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.